Desa Darawolong berinovasi. Desa Darawolong maju. Assalamualaikum, salam sejahtera dan sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel Agus Pestol. Hanya puluhan warga Desa Darawolong berdatangan ke kantor desa untuk mengikuti musyawarah desa atau Musdes Rabu 2 September tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Dalam acara tersebut mengatasnamakan warga ingin memiliki pemimpin yang baru, ungkap salah satu anggota. BPD Darawolong di tempat terpisah usai Musdes. Tentunya tidak semudah memberhentikan kepala desa. Jangankan yang sakit, kita sendiri aja, selaku BPD bagi yang sehat belum tentu kinerjanya bagus. Maka dari itu kita introspeksi diri kita masing-masing, ini solusi yang terbaik. Kami berharap kepada warga Desa Darawolong, bila ingin Desa Darawolong kondusif, aman dan nyaman, jangan mudah terhasut dan menghasut, demikian ungkap salah satu anggota BPD. Selanjutnya mari kita saksikan acara Musdes ini. Ada saran tadi dari kedua tokoh masyarakat, yaitu Bapak Guru Arimin dan Pak Haji Deden. Sama juga dengan saya, tetapi ya memang dilema, benar kata Pak Ketua BPD. Saya sendiri selaku dukung Bu Haji Neneng, tapi apa daya, udah nggak bisa menjalankan tugas dengan baik. Yang intinya adalah khususnya kami dari Dusun Kalijeruk, semua udah jelas dari Kemendagri, ada sesuai dengan nomor dan pasal-pasal. Kemudian juga ada Perbu, jelas semua. Yang intinya Pak Ketua BPD, khususnya saya dari Dusun Kalijeruk, saya ingin Desa Darawolong ini secepatnya punya pemimpin, Pak. Ya, tadi udah sama pendamping desa, saya mau ngutip, ya, harus ada PAW. Kalau ada PAW berarti harus ada BKS. Itu khususnya dari saya dari Kalijeruk. Jadi ingin secepatnya untuk Desa Darawolong ini punya pemimpin. Ya. Kalau kita nanti nunggu 2026 atau 2029, Pak, kasihan Pak, masyarakat kita, ya khususnya saya juga tahu, saya lingkungan masyarakat khususnya Kalijeruk dan menyangkut lingkungan Darawolong, saya tahu kita butuh pemimpin secepatnya untuk Desa Darawolong. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Tadi saya sudah sampaikan dengan Ibu pendamping desa tadi. Jadi intinya Pak, ingin secepatnya ingin Desa Darawolong ini punya pemimpin. Yang intinya adalah PAW. Kalau PAW berarti ada PJS. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kepada para tokoh juga dan semua yang ada di sini. Terima kasih kepada BPD yang sudah melaksanakan tugasnya mengevaluasi kinerja dari pimpinan kita, kepala desa kita. Dan saya di sini mau memberikan hanya asumsi gitu. Jadi saya ada dua kategori asumsi. Satu, asumsi berdasarkan logik, berdasarkan pikiran, dan yang kedua ada asumsi berdasarkan moralitas atau berdasarkan hati nurani. Yang pertama mungkin yang saya sampaikan benar adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 dan diturunkan oleh Perbu, dilanjut oleh Perbu Nomor 20 Tahun 2025 di bab 5 tentang pemberhentian kepala desa.
pasal 1 ayat B, ayat C kalau nggak salah. Nah, di situ dijelaskan benar bahwa jika kepala desa tidak menjalankan kewajiban secara berturut-turut selama 6 bulan sejak disahkannya peraturan bupati tersebut, maka BPD wajib melaporkan kondisi di desa seperti apa kepada kecamatan, dan kecamatan melaporkan kepada kabupaten, lalu kabupaten dari bupati menginstruksikan kepada inspektorat, bupati mengeluarkan surat pemberhentian berdasarkan rekomendasi dari inspektorat. Itu yang dijelaskan dalam peraturan bupati nomor 20 tahun 2025. Nah, peraturan tersebut berlaku sejak tanggal 28 Mei 2025, terhitung bahwa Pergub tersebut baru berjalan selama 3 bulan. Betul? Nah, terus ada dasarnya dari Permendagri nomor 66 tahun 2017, hanya karena Permendagri itu untuk keseluruhan di Indonesia, negara Indonesia. Tentunya ada satu aturan otonomi daerah di masing-masing daerah, yaitu dikeluarkannya peraturan bupati dan peraturan daerah. Seperti kita ingin menjalankan program pembangunan, itu kita pikir dengan logik. Memang kita sebagai pemerintah desa ada dilema, kebingungan yang benar tadi dikatakan. Jadi bagaimana organisasi bisa berjalan berdasarkan kebijakan dari leader? Karena kita tidak ada leader yang bisa dipacu selama menjadi acuan selama kepala desa kita atau pimpinan kita mengalami sakit gitu. Waktu itu sempat minta solusinya seperti apa, dan ada delegasi kepada Sekdes. Nah, untuk itu tentunya saya juga sama pemerintah yang lain, sama pegawai yang lain, ada dilematis satu aja tentang kebijakan yang mungkin setiap perencanaan atau apapun saya juga dilema harus ke siapa untuk bertanya, mungkin seperti itu. Jadi sejak kemarin saya menjalankan tugas sama Sekdes, itu setiap perencanaan saya bahas bersama Sekdes dan keluarga Bu Lurah gitu. Nah, tentang moralitas saya juga tersentuh hati ketika kita tahu pemimpin kita sedang sakit gitu kan. Saya sering pernah juga saya gimana gitu kan sebagai anak buah melihat pimpinan, tentunya ada hati nurani yang tersentuh gitu. Nah, di situ saya berpikir kalau misalkan di sini juga pasti hati dari Bu Lurah ataupun dari keluarganya ya mau gimana gitu kan. Tapi ini tugas dari BPD untuk dilaksanakan. Wajib BPD melaporkan hasil dan kondisi seperti apa yang ada di desa kepada kecamatan dan kecamatan ke bupati. Jadi mungkin itu saja kesimpulannya. Saya terketuk hati juga, tapi kalau berdasarkan aturan memang ada aturannya. Nah, aturan tersebut kalau dari Pergub yang disahkan tanggal 28 bulan Mei tahun 2025, berarti aturan tersebut dalam otonomi daerah berlaku baru 3 bulan, baru berjalan selama 3 bulan. Dan tentunya BPD masih mempunyai waktu selama 3 bulan untuk memberikan surat teguran atau hasilnya nanti dari pihak keluarga Bu Lurah atau pimpinan kita mau ya udah mengundurkan diri karena dari rekam medisnya tidak ada kesehatan, yang mudah-mudahan gitu kan diberikan kesehatan kepada pimpinan kita supaya tidak terjadi seperti ini. Dan yang kedua itu berdasarkan moralitas ya, saya cukup tersentuh sebagai anak buah ketika diadakannya musdes ini, pasti dari keluarga dan kerabatnya gitu ataupun dari Bu Lurah juga pasti merasa
gimana gitu dalam hatinya, tapi tidak bisa apa-apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertemuan kedua, ketiga, dan terakhir sampai pertemuan dengan pihak keluarga. Itulah dasar utama kita. Kita pun tahu aturan yang di Perbub itu baru berlaku 3 bulan. Itu betul. Tapi kita ada dasar, Pak, melakukan ini karena memang kesepakatan sama keluarga. Apabila nanti, Pak, setelah 3 bulan kapayun, namun tidak ada perubahan, mangga Pak laksanakan tugas dan fungsi BPD. Makanya saya melaksanakan ini. Itu. Kalau tidak ada dasar itu saya tidak berani, Pak. Tidak berani karena memang atas dasar-dasar aturan inilah kita berjalan. Kalau bicara hati nurani, mungkin sayalah yang paling kena beban mental. Saya, maaf ya, bukan saya paling ini, enggak. Cuman sayalah yang paling menanggung beban mental ini. Karena dari mulut saya, dari tangan saya harus memutuskan atas dasar pertimbangan Bapak dan Ibu sekarang. Itu yang paling saya sampaikan sekarang, Baik Bu. Kalau di segi perasaan mungkin saya yang paling terpukul. Kalau di sisi peraturan saya juga yang harus menanggung beban ini gitu. Satu sisi perasaan, satu sisi aturan yang harus saya laksanakan. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus saya laksanakan. Ini mungkin jawaban saya. Demikianlah Musdes Darah Wolong berjalan, lancar dan aman. Sekian, terima kasih, semoga dapat berjumpa kembali dengan YouTube channel Agus Pestol. Wassalam.